Raja Tentara Bayaran. Bab 451. Cabang ke-9 didirikan oleh Sun Lutang. Dari awal operasinya sendiri hingga saat ini, dapat dikatakan memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Namun, di dalam cabang ke-9, selalu ada masalah. Itulah masalah pemilihan penerusnya. Divisi ke-9 terkait dengan pejabat Tiongkok dan dunia seni bela diri, karena keberadaannya yang istimewa, penerusnya dapat dikatakan sebagai sesuatu yang diawasi dengan penuh perhatian oleh semua kekuatan. Selama Sun Daxia masih di sana, semua orang tahu bahwa tidak akan ada pertentangan apapun di dalam Departemen ke-9. Tidak, reputasi Sun Lutang terlalu tinggi, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa diintervensi, tetapi setelah Sun Daxia pergi. Direktur baru Divisi ke-9, sulit untuk mengatakannya. Untuk mengatasi masalah ini, Sun Lutang telah memikirkannya sejak lama. Bagaimanapun, Departemen ke-9 harus beroperasi secara normal. Bagaimana mungkin orang-orang ini, jauh dan dekat, memikirkan hal ini sepanjang hari? Pada akhirnya, untuk menghilangkan pikiran orang-orang yang berpikiran salah, Sun Lutang secara khusus menemukan sepotong senjata ajaib besi, membuat undang-undang dan perintah militer tersebut, dan mengumumkannya kepada dunia melalui Divisi ke-9 sekarang. Sun Lutang akan mencari sendiri calon Divisi ke-9. Saat perintah Luwu dikeluarkan, masalahnya sudah selesai. Jika Sun Lutang meninggal, orang yang menerima perintah Luwu akan menjadi direktur Divisi ke-9 yang baru. Jika Sun Lutang masih ada, orang yang memegang Ordo Luwu dia adalah wakil komandan Divisi ke-9. Sekarang Sun Lutang telah menyerahkan hukum dan darurat militer kepada Shen Lian di depan para pemimpin dua faksi Wudang dan Shaolin. Hal ini jelas mengakhiri ajang pencaksilat yang belum terselesaikan ini. Dengan kata lain, hal ini tidak ada gunanya. Entah kenapa aku hanya dibebani dengan tanggung jawab menjadi direktur Divisi ke-9 berikutnya. Setelah memahami apa yang dimaksud tuannya, Shen Lian hampir kehabisan napas dan pingsan. Apakah dia berjanji tidak akan berkomplot melawan dirinya sendiri lagi? Kenapa dia melakukannya lagi sebelum dia selesai mengatakan ini? Apakah ada hukum kerajaan di dunia ini? Hei, Tuan Shen Lian, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Di dunia seni bela diri Tiongkok saat ini, Anda adalah satu-satunya anak muda yang dapat membuat kami merasa nyaman. Sangat tepat untuk memilih Anda sebagai pemimpin generasi baru Divisi ke-9. Guru Yuan Hui mendengar keengganan dalam kata-kata Shen Lian, dan segera mulai membujuk. Shen Lian memiliki ekspresi pahit di wajahnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Shen Lian berhutang budi kepada Guru Yuan Hui. Para senior yang hadir di sini jelas menyetujui masalah ini secara default. Pendeta Tao He Chun, sebagai kaki tangan nomor satu yang membawa Sun Lutang ke pulau itu, bukanlah mungkin dia tidak mengetahui hal ini, tapi miliknya. Tuan Chen Jinhua, sebagai saudara laki-laki nomor satu Sun Lutang, juga akan membujuknya untuk menerima token itu. Sekarang Tuan Yuan Hui membuka mulutnya lagi, Shen Lian tidak dapat menolaknya bahkan jika dia menginginkannya. Benar Magang, orang baik harus berani mengambil tanggung jawab. Karena kamu sudah menerima token ini, maka kamu harus melakukan tugasmu. Kenapa harus malu-malu? Begitu Tuan Yuan Hui selesai berbicara, Chen Jinhua mengulangi kata-katanya, yang membuat Shen Lian semakin tertekan. Saya akan menerima token ini dulu dan menunggu sampai masalah di Wulin Tiongkok terselesaikan. Setelah memikirkannya, Shen Lian merasa bahwa dia tidak bisa berunding dengan orang-orang tua di sini, karena tidak peduli apa yang dia katakan, dia pasti akan kalah pada akhirnya. Daripada melakukan ini, lebih baik hindari menyebutkannya. Pada saat ini, Shen Lian menyerahkan hukum dan perintah militer kepadanya. Faktanya, Shen Lian tahu apa yang dimaksud Sun Lutang, sebagai anggota Departemen ke-9, dia akan segera berstatus menantu Suramen. Dalam keadaan seperti itu, dia akan menyerahkan tempat ke-9 kepadanya, yang jelas merupakan niat Sun Lutang. Setelah insiden Hongwan terselesaikan di masa depan, selama Shen Lian masih ada, Sekte Shuro pasti tidak akan kehilangan kendali. Ketika saatnya tiba, Sekte Shuro secara bertahap akan diizinkan untuk bertindak sesuai dengan gaya Divisi ke-9 perilakunya, yang pasti akan membuat Jiang Husao banyak orang meninggal. Dan untuk saat ini, sebagai menantu dari Sekte Shuro, Shen Lian bahkan lebih nyaman dalam memimpin dua gelombang orang dari Sekte Shuro dan Departemen ke-9, dan dapat bertindak dengan bebas. Berbicara tentang pengaturan Sun Lutang, sungguh brilian. Dengan adanya Shen Lian seperti itu, banyak penghalang antara Departemen ke-9 dan Sekte Shuro telah dihilangkan.
Ketika orang-orang dari Sekte Shuro mendengar bahwa Shen Lian akan menjadi yang pertama direktur divisi ke-9 berikutnya ditunjuk, bisa dibayangkan bagaimana perasaan mereka. Organisasi yang awalnya dimaksudkan untuk menggantikannya secara tidak sengaja menjadi milik mereka sendiri. Para murid Suramen secara alami akan memiliki gagasan untuk mengurangi konfrontasi dengan Departemen ke-9 di sana. Bedakan antara Anda dan saya, dan melakukan sesuatu dengan baik adalah hal yang lebih praktis daripada apapun. Setelah menyimpan tokennya, Shen Lian berhenti mengobrol dengan orang-orang tua itu. Dia berjalan keluar dari ruang tamu dan terus menyapa dan menyuruh orang keluar, dan sibuk dengan pernikahan. Tapi Ding Yin dan Du Gubusan berada dalam keadaan kacau. Mereka minum begitu banyak sehingga mereka merasa sangat bahagia. Di bawah kepemimpinan kedua pria ini, Kapten Tentara Bayaran yang akrab dengan Shen Lian terlalu mabuk untuk menemukan mereka di utara berkeliaran di sekitar pulau dengan linglung, menimbulkan banyak lelucon. Shen Lian tidak menghentikan mereka. Ding Yin dan Du Gubusan memiliki rasa kesopanan dan pasti tidak akan menimbulkan masalah jika mereka hanya bersenang-senang ini. Selain bersenang-senang, Shen Lian juga ingin berteman, tetapi Shen Lian tidak mengatakan apa-apa tentang itu, akan sama saja jika itu dia. Jika suatu hari Anda bertemu dewa, hal pertama yang ingin Anda lakukan mungkin adalah berteman dengan dewa tersebut. Bahkan jika Anda tidak bisa mengikuti Zhang Wang dan menjadi dewa, setidaknya Anda akan dilindungi oleh dewa, bukan? Bahkan jika itu tidak ada nilainya, jika Anda keluar dan memberitahu orang-orang, saya minum dengan dewa dan dewa yang mana, dan kami menyebut satu sama lain saudara, bukankah itu hal yang sangat terhormat? Di tengah hiruk-pikuk, itu adalah hari resmi pernikahan Shen Lian. Pagi-pagi sekali, Shen Lian dibangunkan oleh penata rias dan stylist yang telah mereka atur. Shen Lian membuat keputusan. Setelah memutuskan untuk mengadakan pernikahan gaya Tiongkok, Shen Lian tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat betapa bodohnya dia terlihat dalam pakaian merah dan hijau setelah berdandan. Entah apakah dandanan seperti ini dilakukan dengan sengaja oleh orang Tionghoa kuno, hanya untuk menghibur pengantin pria. Disaksikan oleh sekelompok senior dan ayahnya, pernikahan ala Tiongkok Shen Lian benar-benar memenangkan hati mereka, terutama pesta pernikahan setelah memberi penghormatan kepada langit dan bumi, yang membuat semua senior bersenang-senang. Sejujurnya, Shen Lian masih sedikit terbebani untuk menghadiri pengadilan dengan 5 pengantin sekaligus. Untungnya, tidak butuh banyak waktu untuk menyiapkan upacaranya, dan Shen Lian menyelesaikannya dengan cepat. Bab 452. Selain bos seni bela diri Tiongkok dan kalangan tentara bayaran, ada sekelompok tamu di pernikahan Shen Lian yang harus disebutkan. Ketika kakak laki-laki saya menikah, bagaimana mungkin ada alasan mengapa adik perempuan saya, Xiao Yu Xiao Qing, tidak boleh datang? Mereka tidak hanya datang, tetapi mereka juga membawa semua orang yang boleh dan tidak boleh mereka bawa. Karena bantuan Alice sebelumnya, Mu Jiao telah, secara tidak sengaja, mengetahui perselingkuhan Lin Rong dengan orang lain secara kebetulan. Adapun keluarga Mu Jiao, setelah mengetahui bahwa Lin Rong telah melakukan hal seperti itu, mereka tidak bersikeras membiarkan Mu Jiao menderita. Mereka langsung memutuskan semua kontak dengan keluarga Lin, yang dianggap menyebabkan masalah di kawasan bisnis kota Tianhai. Bukan gerakan kecil. Tentu saja, perkelahian kecil ini sama sekali tidak termasuk dalam lingkup perhatian Shen Lian. Faktanya, Mu Jiao sudah punya ide ketika Shen Lian bertunangan dengan begitu banyak gadis pada saat yang sama. Namun, Shen Lian sangat sulit ditemukan. Shen Lian tidak dapat ditemukan, apalagi mereka. Mu Jiao yang selama ini selalu menemui jalan buntu sudah penuh dengan depresi. Begitu mendapat kabar dari Shen Lian, ternyata Shen Lian akan segera menikah. Aku tidak punya pilihan selain menghela nafas pada diriku sendiri. Aku jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya tidak kusukai. Setelah semua suka dan duka, masalah Mu Jiao sebenarnya relatif mudah untuk ditangani. Hal yang paling merepotkan adalah orang yang dibawa Shen Xiaoyu, Liu Qian. Wanita dengan kepribadian galak ini hampir melotot ketika melihat Shen Lian dan kelima pengantinnya menghadiri upacara pernikahan. Ini karena dia berada di pulau kecil. Meskipun dia merasa sedih, di bawah bujukan Shen Xiaoyu dan ketelitian pada acara-acara resmi, Liu Qian tidak menimbulkan masalah sampai akhir, tetapi kesedihan di hatinya tertulis di wajahnya. Apa ini? Ketika Shen Lian membuat alasan untuk memiliki Yu Yue, dia menolak Liu Qian dan Mu Jiao. Itu disebut orang yang kejam dan bersih, tetapi pada akhirnya terjadi seperti ini akan menikah, mengapa mereka tidak bisa mengajakku? Liu Qian terus memarahi Shen Lian di dalam hatinya bahwa dia bukan manusia dan bajingan. Dengan kesedihan yang sama di hati mereka,
Liu Qian dan Mu Jiao akhirnya menemukan pasangan mereka. Mereka bersenang-senang minum bersama di pesta pernikahan. Sejak dia melihat mereka, Shen Lian punya ide baru, telah menghindari ini meja, tapi bagaimana Shen Lian bisa menghindari aturan bersulang untuk tamu? Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mendatangi mereka. Saat Shen Lian berdiri di depan meja, Mu Jiao dan Liu Qian hampir menangis bersama. Dua wanita cantik yang memiliki masalah yang sama membuat Shen Lian marah, dan mereka hanya ingin segera menyelesaikan roti panggangnya dan melarikan diri. Xiaoyu Xiaoqing, tolong jaga mereka berdua dan jangan minum terlalu banyak. Sebelum pergi, Shen Lian mengaku kepada saudara perempuannya dan segera pergi. Kedua saudara perempuan itu awalnya ingin mempertahankan kakak laki-laki tertua mereka, tetapi Shen Lian menutup telinga terhadap hal itu. Mereka segera saling memandang, bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Perjamuan pernikahan berlangsung hingga larut malam. Tidak ada cara lain. Dibandingkan dengan orang normal, para praktisi dan tentara bayaran itu semua bisa minum. Di meja para senior, kecuali Tuan Yuan Hui, yang tidak pernah minum alkohol, hanya ada jumlahnya sangat besar, dan bahkan tanpa menggunakan energi internal untuk menghilangkan alkohol, itu masih mengejutkan para tentara bayaran di meja. Setelah perjamuan ini, teman-teman tentara bayaran pada dasarnya membedakan siapa manusia biasa dan siapa dewa. Caranya sangat sederhana. Bisakah orang awam memasukkan 5 atau 6 botol minuman keras ke dalam botol? Setelah selesai meniup, kamu masih terus minum tanpa tersipu dan kehabisan nafas. Meninggalkan para tamu untuk terus minum dan berbaur di ruang perjamuan mansion, Shen Lian pergi lebih dulu dan pergi ke kamar anak perempuan. Shen Lian cukup positif tentang kamar pengantin. Awalnya, dalam pikirannya, karena dia beribadah dengan mereka berlima pada saat yang sama, tentu saja mereka harus memiliki kamar pengantin bersama dan memerintahkan Shen Lian untuk memiliki kamar pengantin. Hal ini membuat Shen Lian sangat bingung. Betapa merepotkannya jika datang satu per satu. Tentu saja, Shen Lian hanya bisa memikirkan ide ini dengan santai di benaknya. Situasi saat ini adalah 5-1, dan Shen Lian hanya bisa secara pasif menerimanya dengan rasa malu. Agar tidak memihak dan meningkatkan minat, Shen Lian dan kelima gadis itu membuat perjanjian bahwa mereka akan tinggal di 5 kamar masing-masing, dan tidak akan memberitahu Shen Lian siapa yang berada di kamar mana cara acak. Ketika mereka mengetahui tentang metode ini, Shen Lian sangat bersemangat, mengatakan bahwa meskipun tidak memuaskan seperti ditiduri, metode ini cukup mengasyikkan, dan perasaan yang tidak diketahui itu luar biasa. Ada banyak ruangan di mansion. Shen Lian dan yang lainnya secara khusus menetapkan suatu area sebagai rumah baru mereka. Melihat deretan kamar identik di depannya, Shen Lian menggosok matanya yang sedikit mabuk dan menunjuk secara acak dengan jarinya memilih kamar dan masuk dengan penuh semangat. Mungkin itu adalah kehendak Tuhan bahwa orang pertama yang diklik Shen Lian ternyata adalah Ai Tian. Wanita yang telah menunggunya paling lama ini sebenarnya adalah orang yang lebih dicintai Shen Lian, tetapi Ai Tian pada dasarnya acuh tak acuh dan tidak melakukan apapun dengan sengaja. Dia menonjolkan dirinya sendiri untuk membuat Shen Lian lebih memperhatikan dirinya sendiri. Kak Ai Tian, kamu yang pertama malam ini. Berbicara tentang kata-kata cinta, Shen Lian melemparkan Ai Tian ke tempat tidur. Untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat, Shen Lian bekerja sangat keras. Setelah mengalahkan Ai Tian, Qiu Yue, Qiu Zhenyi, Alice dan Ning Xuang, Shen Lian tidak merasa lelah sama sekali dan segera memutuskan untuk melakukannya lagi. Tetapi ketika Shen Lian sedang bekerja keras di berbagai ruangan, dua saudara perempuan yang mabuk, Liu Qian dan Mu Jiao menyentuh kamar Qiu Yue. Ternyata dua orang telah membuat janji untuk datang bersama ke kamar pengantin Shen Lian, tetapi karena mereka minum terlalu banyak anggur, mereka banyak tertunda, sehingga mereka datang terlambat sesuatu, dia masuk ke kamar Ai Tian. Pertarungan sengit tadi menyebabkan Ai Tian tertidur lelap, dan dia sama sekali tidak menyadari dua gadis yang masuk. Tepat ketika mereka hendak pergi tanpa mengganggu istirahat Ai Tian, suara langkah kaki Shen Lian terdengar dari luar pintu. Diganggu seperti ini, kedua gadis itu segera bangun dan sibuk mencari tempat persembunyian. Suara Shen Lian memutar baut pintu terdengar di luar pintu. Qian ingin mengikuti Mu Jiao dan bersembunyi, tetapi saat dia hendak bergerak, Ai Tian, yang tidak dapat melihat dalam kegelapan dan tidak sadarkan diri, mengira dia adalah Shen Lian dan menariknya ke tempat tidur. Bersambung.